Selamat datang di Kisah Gelap, sebuah kanal di mana suara-suara dari dunia lain tidak hanya terdengar, tapi menyapa. Sebuah tempat di mana kisah mistis, horor dan tabir kelam pesugihan dibongkar tanpa belas kasihan. Di setiap sudut negeri ini tersembunyi cerita-cerita yang tak semua berani mendengarnya apalagi menceritakannya. Cerita tentang tumbal, janji setan, darah yang dibayar demi kekuasaan, dan dendam yang ditanam dalam-dalam di tanah keramat. Malam ini, kami akan membuka satu lembar kisah yang sempat menggegerkan sebuah desa kecil di Jawa Timur. Kisah ini ditutup rapat selama bertahun-tahun, nama-nama disamarkan, dan banyak yang memilih bungkam. Tapi suara-suara dari balik nisan tak pernah benar-benar diam. Pembantaian seorang dukun santet oleh kiai desa bukan sekadar perkelahian biasa. Ini adalah perang spiritual. Perang antara kegelapan dan cahaya, antara kekuatan hitam yang haus darah, dan keimanan yang tak goyah walau nyawa jadi taruhannya. Dukun itu dikenal dengan banyak nama. Ada yang menyebutnya Mbah Rono, ada juga yang memanggilnya Ki Surya Wulung. Ia bukan dukun biasa, ia dipercaya memiliki ilmu santet jarak jauh. Ilmu yang mampu menembus rame-rama hanya dengan sejumput rambut korban. Di balik wajah tuanya yang tenang, tersimpan kekuatan kelam hasil dari perjanjian berdarah dengan makhluk yang tak bisa dilihat mata biasa. Tapi teror itu tak bertahan lama, karena dari ujung barat desa berdirilah sosok kiai yang tak gentar. Kiai muda yang tak hanya paham kitab, tapi juga paham medan perang tak kasat mata. Ia tak datang dengan pedang, tapi dengan doa. Ia tak menantang tapi menggusir. Dan di malam Jumat itu, darah tumpah. Bukan dari kiai, tapi dari dukun yang selama ini merajalela. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Bagaimana mungkin seorang kiai bisa membunuh dukun tanpa menyentuhnya? Dan siapa sebenarnya makhluk yang ikut campur dalam konflik ini? Diam, dengarkan, rasakan, karena cerita ini bukan untuk mereka yang penakut. Ini adalah kisah suatu tempat di timur Pulau Jawa. Tersembunyi sebuah desa yang jarang disebut namanya di peta. Sebuah desa kecil yang terkurung hutan, bambu lebat dan ladang-ladang kosong yang nyaris tidak tersentuh oleh tenggen-tenggen modern penduduknya. Tak sampai 500 orang. Rumah-rumahnya jarang berdempetan. Mereka hidup tenang, sederhana, dan sebagian besar memilih diam. Diam terhadap hal-hal yang tidak bisa mereka jelaskan. Diam terhadap kejanggalan yang telah menjadi bagian dari hidup mereka selama puluhan tahun. Dasa itu Pania. Aturan tak tertulis. Jangan keluar rumah lewat jam 9 malam. Jangan pernah menatap mata kucing hitam yang berdiri diam di tengah jalan. Dan jangan sekalipun berani menyebut nama seorang lelaki tua yang rumahnya berdiri sendirian di ujung kebun kopi. Rumah yang terlihat lebih seperti gubuk terbengkalai, dengan dinding kayu lapuk dan bau kemenyan yang terbawa angin. Bahkan dari jarak ratusan meter, orang-orang hanya menyebutnya dengan gelar Mbah Rono. Tapi di luar desa, orang mengenalnya dengan nama lain, Ki Surya Wulung. Nama yang disebut-sebut dalam bisik-bisik para praktisi ilmu hitam. Nama yang dikaitkan dengan kematian mendadak, santet kiriman, dan perjanjian gelap dengan meklek-meklak yang tak ingin disebut. Tak banyak yang tahu dari mana asalnya. Konon, ia datang ke desa itu hampir 40 tahun yang lalu. Tiba-tiba saja muncul, membeli sebidang tanah luas di pinggir hutan, dan mulai membangun tempat tinggalnya sendiri. Sejak saat itu, satu persatu kejadian aneh mulai meresahkan. Warga, bayi-bayi menangis di malam hari, suara orang mengerang dari kebun yang kosong, dan mimpi buruk massal yang menimpa seluruh penduduk dalam satu malam. Warga percaya, Mbah Rono bukan manusia biasa. Ia tak pernah terlihat ke pasar, tak pernah ikut musyawarah desa, tak pernah terlihat salat di masjid. Tapi sesekali, ada yang melihatnya duduk sendiri di bawah pohon randu saat malam bulan gelap. Matanya terpejam, mulutnya berkomat kamit, dan tubuhnya seperti dikelilingi bayangan hitam yang tidak menempel ke tanah. Ada juga kisah tentang suara tangis perempuan dari rumahnya setiap malam Jumat Kliwon. Warga tak berani mendekat. Tapi dua pemuda yang pernah iseng mengintip lewat jendela rumahnya dikabarkan meninggal 2 minggu setelahnya. Satu karena kecelakaan aneh ditabrak sepeda motor yang katanya tak terlihat sebelumnya. Yang satu lagi ditemukan gantung diri di kandang kambing dengan mata terbuka lebar, seolah masih menyaksikan sesuatu yang tak bisa ia terima. Rumornya, Mbah Rono adalah mantan murid dari Padepokan Ilmu Hitam di perbatasan Banyuwangi dan Situbondo. Ia kabur setelah membunuh gurunya sendiri dalam ritual perebutan ilmu tingkat tinggi. Ia menghilang selama bertahan-tahan sebelum akhirnya muncul di desa ini. Dan sejak itu, tak ada satupun warga yang berani menanyakan apapun tentang masa lalunya. Tapi bukan hanya warga biasa yang takut. Bahkan kepala desa waktu itu
yang dikenal tegas dan keras, pernah mencoba mengusir Mbah Rono dengan alasan mengganggu ketenangan masyarakat. 2 hari kemudian, anak laki-lakinya mengalami kejang tanpa sebab dan meninggal sebelum sempat dibawa ke rumah sakit. Sejak saat itu, semua bentuk perlawanan terhadap Mbah Rono dihentikan. Tapi kekuatan sebesar itu tidak datang tanpa harga. Dan disinilah bagian tergelap dari kisah ini dimulai. Beberapa orang percaya bahwa Mbah Rono telah membuat perjanjian dengan entitas dari alam lain. Bukan sekadar jin atau roh penasaran, tapi sosok yang haus darah dan selalu menuntut tumbal. Tumbal yang harus diserahkan secara rutin agar kekuatan dukun itu tetap utuh dan tubuhnya tetap mampu menampung kekuatan gelap yang mengalir dalam darahnya. Itulah mengapa setiap tahun, setidaknya 1 orang desa pasti meninggal secara tak wajar. Terkadang karena penyakit aneh, terkadang hilang begitu saja, dan terkadang ditemukan tewas dalam kondisi yang tidak layak disebutkan di sini. Selama bertahun-tahun, warga hidup dalam ketakutan yang membatu. Tidak ada yang berani menantangnya. Tidak ada yang cukup kuat secara spiritual untuk melawannya. Sampai akhirnya, datanglah seseorang dari arah barat desa. Seorang kiai muda yang tidak hanya membawa keberanian, tapi juga membawa amarah. Amarah yang lahir bukan dari dendam pribadi, tapi dari ketidakadilan yang sudah terlalu lama dibiarkan. Dan dari malam itulah, cerita berubah. Mbah Rono, sang dukun santet paling ditakuti, akhirnya bertemu lawan yang tak bisa ia patahkan dengan santet atau dera. Ketika kegelapan mulai berakar, ia tak langsung menampakkan wajahnya. Ia tumbuh pelan-pelan, dalam bisik, dalam mimpi, dalam perasaan gelisah yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Begitulah cara teror itu dimulai. Awalnya, hanya hal-hal kecil. Suara orang mengetuk pintu rumah di tengah malam. Padahal tak ada siapa-siapa saat pintu dibuka. Bayi-bayi menangis tanpa henti dari pukul 2 sampai subuh, selalu pada malam Jumat. Lalu, suara ayam berkokok jam 2 malam. Warga desa tahu, ayam tak pernah salah waktu. Jika ayam berkokok di waktu yang bukan semestinya, berarti ada yang tidak berjalan wajar di alam ini. Kemudian kejadian-kejadian itu mulai mengambil nyawa. Seorang petani bernama Pak Slamet ditemukan meninggal di sawah. Badannya masih hangat, tapi matanya terbuka lebar, menghadap ke langit, dan tangannya seperti mencengkeram sesuatu yang tidak terlihat. Tidak ada luka, tidak ada jejak. Tapi istrinya bersumpah bahwa malam sebelumnya, Pak Slamet bermimpi didatangi sosok tinggi besar dengan mata merah dan tubuh bersisik seperti ular. 2 minggu kemudian, seorang ibu muda bernama Bu Lilik yang baru saja melahirkan, mengalami gangguan aneh. Ia sering kesurupan saat menyusui bayinya. Berbicara dalam bahasa yang tak dikenal, suaranya berubah menjadi berat, kadang menangis, kadang tertawa histeris. Bayinya sendiri sempat dinyatakan tidak bernapas selama 3 menit, namun tiba-tiba hidup kembali saat azan subuh berkumandang. Yang paling mengerikan adalah kejadian di rumah Pak Raji, ketua RT yang dulu berani menyarankan agar warga menolak keberadaan Mbah Rono. Anak perempuannya, Nisa, mengalami perubahan perilaku drastis. Dari gadis pendiam menjadi liar dan agresif. Sering ditemukan berbicara sendiri di belakang rumah, duduk di atas pohon mangga sambil tertawa. Puncaknya, suatu malam ia menghilang, dan 3 hari kemudian, tubuhnya ditemukan di pinggir sungai. Telanjang, dengan tubuh penuh lebam dan simbol aneh tergurat di dadanya terlihat seperti bekas cakaran atau tulisan dari bahasa kuno. Warga mulai panik, tapi mereka juga tahu, panik tidak akan menyelamatkan mereka. Tidak ada yang berani pergi ke rumah Mbah Rono untuk menanyakan apapun. Bahkan sekadar menyebut namanya di siang hari pun menjadi hal yang tabu. Masyarakat menyebutnya dengan istilah samar seperti yang di timur itu, atau yang punya penjaga. Beberapa orang mencoba mencari perlindungan spiritual. Mereka mendatangi kiai dari luar desa. Bahkan ada yang pergi ke paranormal. Tapi entah mengapa, setiap usaha itu selalu gagal. Ada kiai yang jatuh sakit mendadak setelah menerima permintaan tolong. Ada juga paranormal yang datang ke desa, tapi menghilang di malam ketiga. Motor dan barang-barangnya ditemukan di dekat masjid, tapi orangnya tak pernah kembali. Sejak itu, makin jelas bagi warga, desa ini sudah dikuasai. Tak hanya orang, hewan-hewan ternak pun mulai mati satu persatu. Kambing mati dengan mata melotot dan lidah menjulur, seperti dicekik sesuatu. Ayam-ayam ditemukan mati menggumpal di satu sudut kandang, tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Bahkan anjing liar tak berani mendekat ke arah timur desa, tempat rumah Mbah Rono berada. Mereka hanya melolong dari kejauhan setiap malam, seperti meratapi nasib mereka sendiri. Teror itu menyebar seperti penyakit, tak terlihat, tapi terasa. Seakan-akan udara desa menjadi lebih berat, lebih dingin dan lebih gelap. Matahari tetap terbit, tapi cahaya tak lagi hangat. Waktu terus berjalan,
Tapi harapan seperti berhenti, dan di tengah keputusasaan itu, mulai muncul desas-desus bahwa semua ini bukan kebetulan, bahwa semua kejadian mengerikan ini adalah bagian dari ritual, bahwa Mbah Rono sedang menjalankan perjanjian pesugihan tingkat tinggi ritual, pemanggilan kekuatan tertinggi dari alam kegelapan, yang menuntut tumbal lebih besar, tumbal dari warga desa itu sendiri. Desa itu tak lagi seperti tempat tinggal, ia menjadi kandang bagi ketakutan, dan dalam kandang itu, hanya satu suara yang terdengar jelas setiap malam, suara tawa. Tawa dari seorang dukun tua yang tak pernah gagal memuaskan tuannya. Dalam dunia mistis, tidak ada kekuatan tanpa pengorbanan, dan setiap pengorbanan selalu menuntut balasan. Banyak orang mengira bahwa Mbah Rono sang dukun tua hanya menjalankan teror demi kekuasaan pribadi, tapi kebenarannya jauh lebih kelam. Dari sekadar ingin dihormati atau ditakuti, di balik matanya yang sayu dan tubuhnya yang renta, tersembunyi sejarah panjang dan dendam yang menolak mati. Konon, sebelum tinggal di desa ini, Mbah Rono adalah murid dari seorang empu santet dari lereng Gunung Raung. Ia dikenal sebagai murid paling jenius dan paling kejam. Tapi kehebatannya itu menimbulkan iri. Dalam dunia ilmu hitam, rasa iri adalah pemicu kehancuran. Suatu malam, sesama murid menyusun rencana untuk menjebaknya. Mbah Rono difitnah telah mencuri pusaka gaib milik gurunya. Akibatnya, ia dihukum, disiksa dalam ritual pembuangan, dan dikutuk agar kehilangan sebagian kekuatannya. Namun yang tak diketahui siapapun, malam sebelum kutukan itu dilakukan, Mbah Rono berhasil membalikkan satu segel gaib, menyelamatkan dirinya dengan satu syarat. Dia harus menyerahkan tumbal manusia secara rutin selama sisa hidupnya. Bukan satu, tapi 99 jiwa. Jika gagal memenuhi perjanjian, tubuhnya akan membusuk hidup-hidup, dijadikan wadah bagi iblis pemangsa arwah. Itulah awal mula semiwannya Mbah Rono tidak datang ke desa itu untuk hidup damai. Ia datang untuk berburu, menjadikan desa itu sebagai ladang tumbal. Setiap satu jiwa yang mati dalam kondisi tidak wajar adalah satu angka dalam kontraknya. Dan angka itu terus bertambah setiap tahun. Namun ada satu hal yang tak banyak diketahui, bahkan oleh warga desa sendiri. Sebagian dari tumbal yang dipilih bukan acak. Beberapa dipilih berdasarkan garis keturunan, karena konon di antara darah-darah penduduk desa itu mengalir nama orang yang dulu pernah menghancurkan hidup Mbah Rono. Ya, dendamnya bukan terhadap seluruh desa, tapi pada satu keluarga. Keluarga dari seorang pemuda desa yang secara tidak langsung bertanggung jawab atas pengusiran Mbah Rono dari padepokan ilmu hitamnya dulu. Mbah Rono tidak pernah lupa. Ia membiarkan keluarga itu tumbuh, berkembang, punya anak, cucu, lalu satu persatu ia hilangkan. Itulah mengapa santetnya terasa begitu terarah. Teror tak menyentuh semua warga secara merata. Selalu ada pola. Seseorang meninggal, lalu keluarganya mulai diganggu, lalu satu persatu jatuh sakit, dan siapapun yang mencoba menolong menjadi target berikutnya. Tapi semua itu bukan hanya demi balas dendam. Ada sesuatu yang lebih besar. Sumber menyebut bahwa Mbah Rono sedang mempersiapkan ritual terakhir, sebuah pemanggilan makhluk gaib dari kasta tertinggi yang hanya bisa dibangkitkan jika ia telah mengumpulkan tumbal ke-99. Dan tumbal terakhir itu bukan sembarang manusia. Ia harus seorang yang suci, seorang yang dekat dengan agama, seorang kiai. Dan mungkin inilah mengapa takdir membawa seorang kiai muda ke desa itu. Tidak untuk menyelamatkan warga, tapi untuk menjadi korban yang terakhir. Atau mungkin sebaliknya, untuk mengakhiri kontrak darah yang sudah terlalu lama berkuasa atas desa yang malang ini. Ketika langit desa mulai kehilangan cahayanya, dan malam terasa lebih panjang dari biasanya, saat doa-doa tak lagi menembus batas dinding rumah. Di saat itulah, harapan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Namanya Gus Karim, seorang kiai muda dari daerah santri di barat pulau. Ia bukan kiai yang suka tampil di televisi, bukan pula yang dikenal karena karismanya. Ia lebih dikenal karena satu hal, kehadirannya selalu mendahului badai. Orang bilang, Gus Karim bisa melihat yang tak kasat mata sejak kecil. Di usia 5 tahun ia pernah masuk ke sumur tua dan baru keluar 2 hari kemudian, tanpa sedikit pun basah. Di usia 12, ia mengusir seekor jin dari tubuh ibunya hanya dengan satu ayat pendek. Dan pada usia 23, ia memilih menyepi di sebuah makam wali yang tak dikenal selama 100 hari. Tanpa makan apapun kecuali air hujan dan daun kering, kiai-kiai sepuh menyebutnya pembawa cahaya, tapi ia sendiri tak pernah mengaku. Lebih dari sekadar murid pesantren, ia berjalan kemana dibutuhkan. Biasanya hanya datang kalau dipanggil, tapi kali ini ia datang tanpa diundang. Hari itu,
Cuaca cerah, awan menggantung malas di langit. Tiba-tiba Gus Karim datang ke desa itu, bergelen koki, membawa tas kecil berisi kitab, tasbih, dan segumpal tanah dari makam gurunya. Ia tak bicara banyak, hanya mampir ke masjid desa, duduk di serambi, dan bertanya satu kalimat yang membuat semua orang tercekat. Siapa di sini yang sedang dijajah oleh kegelapan? Awalnya warga hanya menatap. Tak ada yang menjawab, tapi seorang kakek tua penjaga masjid perlahan mendekat dan menceritakan segalanya. Tentang Mbah Rono, tentang commission aneh, tentang teror yang seolah tak pernah berhenti. Gus Karim hanya mendengarkan, diam, sesekali mengangguk, lalu berdiri, menghadap kiblat dan mulai salat. Tapi bukan salat biasa. Ketika ia ruku, angin berhembus dari arah timur. Ketika ia sujud, burung-burung gagak terbang dari arah kebun kopi, menjerit bersamaan. Dan ketika ia mengucap salam, seluruh masjid terasa seperti berguncang perlahan, bukan karena gempa, tapi karena ada sesuatu yang mulai terusik. Sejak saat itu, malam desa tidak lagi tenang. Tapi berbeda dari sebelumnya. Kalau dulu yang mengintai adalah rasa takut, sekarang yang mengintai adalah perlawanan. Mbah Rono tahu ada yang baru datang. Ia merasakannya dari kemenyan yang tiba-tiba padam di ruang semedinya, dari cermin ritual yang retak, dari burung jalak hitam yang mendadak bisu. Ia tahu lawannya sudah datang, tapi yang membuat Mbah Rono murka bukan karena takut, melainkan karena ia tahu bahwa pemuda itu adalah darah dari orang yang dulu mengkhianatinya, cucu dari musuh lama. Perang ini bukan hanya antara ilmu hitam dan cahaya, tapi antara masa lalu dan takdir. Dan malam berikutnya, perang itu dimulai tanpa peringatan, tanpa kompromi, dalam diam dan dalam gelap. Pertempuran antara cahaya dan kegelapan tak selalu terdengar seperti dentuman senjata atau ledakan. Kadang, ia hanya terdengar dalam diam, dalam desir angin yang mendadak berhenti, dalam ayam yang tak lagi berkokok, atau dalam jantung yang berdetak terlalu kencang karena tubuh kita tahu sesuatu sedang terjadi. Setelah Gus Karim datang, suasana desa mulai berubah. Tapi bukan berubah jadi tenang, melainkan menjadi lebih tegang. Bukan karena teror berhenti, tapi karena dua kekuatan besar mulai saling mendekat. Dan ketika dua kutub bertolak belakang bertemu, selalu ada ledakan. Warga mulai merasakan pertanda. Langit di atas desa sering tampak muram, walau hujan tak turun. Angin bertiup berlawanan arah dari biasanya. Benda-benda ringan seperti sendok, cermin, atau sapu, lidi, tiba-tiba jatuh sendiri, tanpa sebab. Bahkan seekor kambing di kandang tiba-tiba menjerit dan mati, padahal sehat-sehat saja sejam sebelumnya. Puncaknya terjadi pada malam Kamis Legi. Gus Karim duduk di serambi masjid, membaca wirid yang hanya diketahui segelintir orang, wirid warisan gurunya yang diyakini mampu memutus jalur santet dari jarak jauh. Saat ia mulai membaca ayat ke-33, terjadi getaran aneh. Tanah seperti berdenyut, pohon-pohon bambu di arah timur bergesekan meski tak ada angin. Dan di saat itu juga, Mbah Rono memulai serangannya. Dari dalam ruang semedinya, ia menyalakan 7 lilin berwarna darah, meletakkan rambut dan tanah kuburan dalam wadah tembikar, lalu membaca mantra dalam bahasa kuno. Suara yang ia keluarkan bukan suara manusia biasa, seperti ada dua suara yang saling tumpang tindih, satu rendah, satu melengking. Matanya memutih, asap keluar dari telinganya, dan dari luar rumahnya tampak bayangan hitam berjalan pelan menuju arah masjid. Warga yang melihat bayangan itu hanya bisa menutup pintu dan menahan napas, karena mereka tahu malam itu ada pertarungan di masjid. Lampu sempat padam. Seketika hawa menjadi sangat dingin. Kabut turun meski tak ada hujan. Gus Karim tetap duduk tenang, membaca wirid, tapi wajahnya mulai pucat, peluh, mengucur. Nafasnya berat. Ia sedang melawan sesuatu bukan dengan tangan, tapi dengan jiwa. Beberapa warga yang mengintip dari jendela mengaku melihat sosok hitam berdiri di belakang Gus Karim. Tinggi, tanpa wajah, dan memiliki tangan yang lebih dari 2. Sosok itu memeluk Gus Karim dari belakang, seperti ingin menyerap kekuatannya. Tapi, tiba-tiba Gus Karim menghentak lantai dengan telapak tangan. Suara keras memecah keheningan. Angin berputar. Suara azan terdengar dari corong masjid. Padahal tak ada yang mengumandangkannya. Dan saat itu juga, sosok hitam itu lenyap, menghilang dalam asap yang berbau busuk. Tapi ini baru awal. Mbah Rono tak menyerah. 3 hari setelahnya, ia mengirim mimpi buruk massal ke seluruh warga. Semua orang mimpi hal yang sama. Gus Karim terbakar hidup-hidup di tengah masjid, diiringi tawa mengerikan dan suara rintihan. Namun,
Gus Karim tidak gentar. Ia tahu, itu hanya peringatan. Pertarungan sejati belum terjadi, tapi gelombang energi telah berbenturan. Dan setiap kali itu terjadi, satu bagian dari desa ikut rusak. Pohon tumbang, sumur kering, ayam mati, anak kecil kerasukan hingga siker. Sapi yang melahirkan anak tanpa kepala. Perang ini bukan hanya antara dua manusia, tapi dua alam yang berselisih. Yang satu menuntut darah, yang satu menegakkan cahaya. Dan saat dua kekuatan ini terus bertubrukan, hanya waktu yang menentukan siapa yang lebih dulu roboh. Malam itu bukan malam biasa. Langit tampak lebih hitam dari biasanya. Bintang-bintang menghilang seolah enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Dan di tengah sunyi yang mencekam, terdengar rolongan anjing dari arah timur desa 3 kali. Lalu, hening. Gus Karim duduk di dalam masjid, sendirian. Wajahnya pucat, napasnya berat. Di hadapannya, kitab tua terbuka. Di sampingnya, kendi berisi air yang telah ia ruqyah 7 malam bercerit-ret. Di sisi lain, jauh di pinggir desa, Mbah Rono sudah bersiap. 3 ekor ayam cemani telah dipotong. Darahnya ia oleskan ke dahi, dada dan lidahnya. Di sekelilingnya, 5 lilin menyala, membentuk segi 5 merah yang mengeluarkan asap aneh beraroma logam. Ia tahu, ini malam terakhir. Entah kemenangan atau kehancuran. Dan saat jam menunjuk jam 1:11 dini hari, angin berhenti. Daun tak bergerak, bunyi jangkrik lenyap. Seakan seluruh alam menahan napas. Tiba-tiba, tanah berguncang ringan. Bukan, tapi seperti sesuatu sedang muncul dari bawah bumi. Dari langit turun kabut tipis berwarna merah. Dan terdengarlah suara. Bukan suara manusia, tapi seperti jeritan yang datang dari dalam dada dunia panjang, dalam dan membuat bulu kuduk berdiri warga. Desa yang terbangun hanya bisa berdoa dalam hati. Karena mereka tahu, malam itu bukan lagi urusan manusia. Malam itu adalah panggung dari dua kekuatan yang sudah terlalu lama bersiap. Dan akhirnya mereka bertemu. Gus Karim berdiri di pelataran masjid, mengenakan sorban putih dan jubah longgar. Sementara dari arah timur, Mbah Rono berjalan perlahan, tubuhnya dibalut kain hitam, matanya merah menyala, dan di belakangnya ada bayangan-bayangan hitam berjalan mengikuti, bukan manusia, tapi entitas. Begitu mereka saling berhadapan, udara menjadi berat, seekor burung gagak jatuh dari langit mati sebelum menyentuh tanah. Gus Karim mengangkat tangan dan mulai membaca ayat-ayat pemusnah sihir. Suaranya menggema, seperti diperkuat sesuatu. Tapi Mbah Rono hanya tertawa pelan, lalu membuka mulutnya dan dari dalam mulut itu keluar asap hitam. Asap yang bergerak seperti hidup, menyerang dengan kecepatan tak terlihat. Tapi sebelum asap itu menyentuh Gus Karim, azan berkumandang, tanpa muadzin, tanpa corong. Azan itu keluar dari bumi, asap hitam menguap. Lilin-lilin di tubuh Mbah Rono padam serempak. Dan dari belakang Gus Karim, manghul cahaya. Bukan cahaya terang, tapi putih dingin tenang menusuk dan bersih. Mbah Rono mencoba membaca mantra pembalik, tapi mulutnya membeku, tangannya kejang, tubuhnya mulai membakar. Dari dalam, ia berteriak, tapi yang keluar bukan suara manusia. Teriakan itu seperti suara 1000 ular mendesis bersamaan. Bayangan-bayangan yang mengikutinya mencoba menyerang, tapi mereka terbakar sebelum sempat menyentuh tanah masjid. Lalu Gus Karim melangkah maju, hanya 1 langkah. Dan saat kakinya menyentuh tanah tepat di hadapan Mbah Rono, tanah di bawah sang dukun terbuka, bukan longsor, bukan jurang, tapi seperti mulut dari neraka. Tubuh Mbah Rono terhisap perlahan. Ia meronta, mencakar tanah, merapal mantra terakhir, tapi semuanya tak berguna. Wajahnya berubah jadi tua, lalu muda, lalu rusak, lalu hitam legam, sampai akhirnya hilang di telan tanah, tertutup kembali, seolah tak pernah terbuka. Dan saat semuanya selesai, angin berhembus pelan, iom berkekok, udara terasa ringan kembali. Gus Karim hanya duduk bersujud lama, lalu pingsan. Keesokan paginya, warga menemukannya masih tertidur di pelataran masjid. Tenang, tapi tubuhnya dingin seperti batu. Dan dari telapak tangannya, mengalir sedikit darah. Tanda bahwa perang semalam, bukan tanpa harga. Setelah malam itu, desa tidak pernah sama lagi. Mbah Rono telah lenyap, dibungkam oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Tapi meskipun tubuhnya hilang dari dunia ini, jejaknya tidak pernah benar-benar menghilang. Warga yang menyaksikan malam pembantaian itu secara langsung maupun tidak mulai berbicara. Bukan karena mereka ingin, tapi karena mereka tak bisa menahannya lagi. Seorang pria tua, Pak Lurah, yang selama ini bungkam selama bertahan-tahan,
Akhirnya angkat bicara. Saya tidak pernah percaya hal-hal seperti itu. Sampai saya sendiri melihat bayangan berjalan melawan arah angin malam itu, tubuh saya kaku. Saya ingin berzikir, tapi lidah saya seperti tertahan. Baru bisa bersuara setelah suara azan gaib itu muncul. Saya tahu malam itu kita semua diselamatkan. Ibu Wati yang rumahnya bersebelahan dengan masjid mengaku mendengar jeritan aneh dari langit, bukan dari tanah. Ceritanya kayak keluar dari langit, Bu. Bukan dari mulut manusia. Suara itu bikin bayi saya berhenti menangis dan malah diam. Kayak Mike. Setelah suara itu hilang, baru anak saya menangis lagi. Tapi saat saya lihat matanya, saya yakin dia lihat sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Lalu ada Sandy, seorang pemuda yang dulu pernah hampir kerasukan karena mencoba main-main dekat rumah Mbah Rono. Ia menjadi saksi bisu karena matanya sendiri menyaksikan hal yang tidak dimengerti siapapun. Saya lihat dari loteng rumah Kiai Karim itu dikelilingi cahaya kayak perisai. Dan ada tanggen-tanggen hitam besar, coba narik dia dari tanah. Tapi perisai itu melelehkan semuanya. Satu-satu terbakar. Saya nggak tidur 2 hari setelah itu. Sampai sekarang, tiap malam Jumat, suara langkah masih suka terdengar di pekarangan. Tapi saya tahu itu bukan manusia. Yang paling mengerikan datang dari keluarga yang selama ini diduga menjadi target utama tumbal Mbah Rono, Pak Minto, cucu dari tokoh yang pernah mengusir dukun itu dari padepokannya dulu, akhirnya mengaku selama ini kami yang paling banyak kehilangan. Bapak saya mati muda, kakak saya meninggal di ladang. Ibu saya sakit selama 15 tahun tanpa diagnosa. Semua orang bilang itu kutukan. Saya pernah mimpi didatangi sosok tinggi besar, matanya merah dan bilang, "Kamu yang terakhir." Setelah Kiai Karim datang, mimpi itu berhenti. Tapi bekas cakaran di dada saya masih ada sampai sekarang. Setelah malam itu, warga menggelar pengajian setiap malam Jumat selama 40 hari berturut-turut. Tidak ada yang ingin kejadian itu terulang. Tapi tidak semua orang bisa melupakan. Bahkan, ada yang mengaku masih dikunjungi. Bunyai, istri dari imam masjid, pernah bermimpi didatangi sosok wanita tua. Wajahnya rusak dan ia hanya berkata satu kalimat sebelum menghilang, dia belum mati. Dia hanya pindah, lalu hilang dalam asap. Cerita boleh selesai, tapi trauma tidak. Malam itu menyisakan bekas yang tidak bisa dihapus hanya dengan doa. Dan meskipun Gus Karim telah menyelamatkan desa, beberapa warga percaya bahwa yang hilang bukan hanya dukun, tapi juga sebagian dari jiwa mereka sendiri. Ketika manusia mengusik dunia gaib, konsekuensinya tak berhenti saat ritual selesai. Karena dalam hukum alam halus, setiap kehilangan harus diganti. Dan malam saat Mbah Rono ditelan tanah bukan hanya mengakhiri hidup satu manusia, tapi juga menghancurkan ikatan perjanjian besar antara manusia dan entitas yang lebih tua dari waktu. Warga desa pikir, setelah malam pembantaian itu, segalanya akan kembali normal. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ketenangan itu hanya berlangsung 7 hari. Hari ke-8, sumur masjid tiba-tiba mengering bukan karena kemarau, tapi karena airnya berubah bau dan berwarna kemerahan, seperti darah yang dilarutkan dalam tanah. Hari ke-11, anak-anak kecil mulai mengalami mimpi buruk bersamaan. Semua menggambar sosok yang sama, pria tinggi tanpa wajah, dengan rambut menjuntai sampai tanah, dan tangan panjang yang menyeret rantai berapi. Seorang ustadz desa, Pak Ali, yang mencoba membaca doa perlindungan di tengah malam, tiba-tiba pingsan dan tak sadarkan diri selama 3 hari. Saat sadar, yang pertama ia ucapkan bukan zikir, tapi gumaman aneh dalam bahasa yang bahkan istrinya tak pernah dengar. Dia kembali, tapi tidak sendiri. Gus Karim sendiri, sang kiai muda yang mengalahkan Mbah Rono, menghilang secara misterius. Setelah malam ke-40, beberapa warga terakhir melihatnya sedang duduk di bawah pohon beringin tua, tersenyum, lalu menunduk pelan. Dan setelah itu, ia tidak pernah terlihat lagi. Ada yang percaya dia wafat secara husnul khotimah, tapi ada juga yang percaya bahwa ia diculik ke alam lain sebagai penyeimbang. Karena kematian Mbah Rono membuat dunia gaib kehilangan penjaga pintu mereka. Karena satu hal yang dilupakan oleh manusia adalah ini: perjanjian pesugihan tidak pernah bersifat satu arah. Jika manusia melanggar atau terbunuh sebelum kontrak selesai, maka roh pelindung, jin kadam, atau makhluk pengikat yang telah diberi tumbal selama bertahun-tahun akan menuntut balasan. Dan balasan itu tidak datang dalam bentuk kematian cepat, melainkan dalam bentuk kegilaan, bisikan malam hari, mimpi yang menusuk jiwa, dan rasa dingin yang tak bisa dijelaskan. Bahkan sampai hari ini, masih ada warga yang mendengar suara kentongan dipukul pelen-pelen pukul 2 pagi. Tidak ada orang di luar, tidak ada penjaga ronda, tapi suara itu berpindah dari arah barat ke timur, seolah sedang mencari sesuatu.
Ada pula cerita tentang orang-orang yang melewati rumah tua Mbah Rono yang sekarang sudah menjadi reruntuhan, penuh semak liar dan melihat bekas jejak kaki basah keluar dari dalam tanah. Bukan jejak kaki manusia, tapi lebih panjang, lebih berat dan bercakar 3. Sebagian orang percaya makhluk-makhluk peliharaan Mbah Rono belum pergi. Mereka masih tinggal di desa itu, mencari tuan baru, atau menunggu Mbah Rono kembali dalam bentuk lain. Kemenangan atas dukun santet mungkin telah terjadi, tapi dunia gaib tak pernah melupakan. Dan setiap roh yang pernah kenyang darah akan terus lapar hingga kontrak banner-banner ditutup atau digantikan. Setelah semua kegaduhan itu, setelah malam pembantaian, suara azan tanpa muadzin, dan hilangnya Mbah Rono ke perut bumi, desa itu seolah kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang tenang, melainkan sunyi yang menyimpan sesuatu. Warga memang sudah kembali beraktivitas. Sawah mulai ditanami, pasar kembali dibuka, anak-anak mulai bermain layang-layang di lapangan. Namun, setiap malam Jumat, semua pintu tetap ditutup rapat, lampu-lampu dimatikan lebih cepat, dan tak ada satupun yang berani berbicara soal apa yang terjadi malam itu. Seolah jika diucapkan, sesuatu akan bangkit kembali, satu hal yang masih jadi pertanyaan besar hingga kini. Kemana perginya Gus Karim? Sebagian warga percaya ia telah wafat secara gaib. Sebagian lagi percaya bahwa ia masih hidup, tapi tidak lagi berada di dunia ini. Ada yang mengaku melihatnya muncul di desa lain, memberikan pengajian, lalu hilang keesokan harinya. Ada juga yang bermimpi duduk bersamanya di antara cahaya lembut, tanpa suara, hanya tatapan dan senyum. Namun yang lebih membuat bulu kuduk merinding adalah kabar dari desa sebelah. 6 bulan setelah kejadian, seorang anak kecil kerasukan, dan saat ditanya siapa namanya, ia menjawab, "Aku Rono." Ketika warga bertanya, "Rono yang mana?" Anak itu tersenyum dan matanya berubah putih. Ia lalu bicara dalam suara serak yang tak mungkin keluar dari tubuh anak kecil. "Kalian pikir aku benar-benar dibunuh? Aku hanya sedang menunggu tubuh baru." Sejak itu kabar-kabar aneh mulai menyebar lagi. Ternak mati, mimpi buruk massal, bayangan hitam di sawah, dan suara tawa lirih yang terdengar di balik pohon randu saat malam hujan. Warga desa yang dulu diselamatkan Gus Karim kini hanya bisa bertahan dengan satu keyakinan, bahwa semua ini belum selesai. Mbah Rono mungkin sudah dikalahkan, tapi ilmu dan perjanjiannya masih tersisa, entah dalam pusaka-pusaka yang terkubur, entah dalam Roro yang belum kembali, atau dalam tubuh seseorang yang belum sadar bahwa ia sedang diwarisi sesuatu yang kelam. Karena dalam dunia kegelapan, tidak ada yang benar-benar mati. Yang ada hanya yang menunggu waktu untuk bangkit kembali. Dan saat waktu itu tiba, kisah ini bukan lagi sekadar cerita, tapi peringatan. Jangan pernah percaya kalau semuanya sudah selesai. Karena kadang yang paling menyeramkan bukan yang sudah kita lihat, tapi yang masih menunggu dalam gelap. Apa yang terjadi di desa itu bukan hanya soal pertempuran antara dukun dan kiai, tapi tentang bagaimana kekuatan gelap bisa tumbuh di tempat yang membiarkannya diam terlalu lama. Mbah Rono hanyalah wajah dari kejahatan, tapi sumbernya bisa ada di mana saja. Di dalam dendam, di dalam keserakahan, dan kadang di dalam diri kita sendiri. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa dalam dunia yang kita pijak ini, ada sesuatu yang tak bisa kita lihat, tapi bisa melihat kita kapanpun ia mau. Kamu baru saja menyimak kisah dari Kisah Gelap, tempat di mana misteri, mitos, santet, pesugihan, dan kisah nyata penuh kegelapan diceritakan dengan suara dari sisi lain dunia. Jika kamu suka kisah-kisah seperti ini, bantu channel ini tumbuh dengan cara like video ini, subscribe untuk update kisah horor paling kelam setiap minggunya. Aktifkan lonceng biar kamu jadi yang pertama tahu saat kegelapan berikutnya tiba. Dan kalau kamu punya cerita nyata yang tak bisa dijelaskan oleh akal, kirimkan langsung ke kami lewat email atau komentar. Siapa tahu cerita kamu jadi kisah gelap selanjutnya. Karena di dunia ini, tidak semua kegelapan butuh cahaya. Kadang, ia hanya butuh pendengar.